itu mengkaji menelaah tentang hadis baik secara riwayat maupun dia. Yang memberikan pengertian arja mengenai hadis. Hadis itu lebih derajatnya dibanding hadis. Karena lebihnya sebagian yang lain ini menjaga bahwa al-hafidh itu penyebutan untuk orang yang hafal 100 buah hadis besar 100.000 hadis. Luar biasa. 100.000 hadis beserta sanadnya. Berarti kalau ada yang bergelar al-hafidh tak main-main. Pokoknya luar biasa. Makanya kalau baru hafal hadis lainnya nggak bisa al-hafidh. Ini 100.000 hadis sanad. Ada istilah lain al-hakim. Man ahata ilman bi jamil hatta la yafutu minha illa syir. Orang yang digelari al-hakim adalah orang yang menguasai hampir seluruh hal-hal yang terkait dengan hadis kecuali sedikit. Artinya mayoritas terkait hadis itu dikuasai. Terkait dengan hadis sebagian menyebut hakim itu hafal 100.000 hadis. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah saja terkait dengan ilmu mustalah hadis. Mudah-mudahan nanti lebih bersemangat untuk memperdalam ilmu mustalah hadis. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan dibahas lebih mendalam terkait apa itu hadis yang diterima, hadis yang tidak bisa diterima dan sebagainya. Halo, motor. Ya. Yes. Kedengaran nggak? Hawanya lagi. Ya, syukuran Ustaz atas kajian tadi. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab bagi pendengar peserta kajian. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, halo. Sebenarnya bisa jawab ya. Assalamualaikum, Ustaz. Afan nih baru gabung. Ya ini ada yang nanyain ini, ada yang bertanya tentang hadis buka puasa, Ustaz. Jadi yang satu, ini penanya bilang kan hadisnya itu kan yang zahabati zoma, sahih. Sementara hadis Allahumma lakasumtu ini dhaif. Ini boleh nggak kita melaksanakan hadis yang dhaif ini? Sementara kan ada hadis yang sahih. Terus bisa nggak kita gabung dua-duanya, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Soalnya nih dari peserta.
Ini mana? Fatih, kedengaran nggak Fatih? Ya kedengaran Ustaz. Ya disampaikan aja ke Ustadz pertanyaannya tentang hadis yang mana nih yang lebih sahih itu, Allahumma lakas umtu apa zahabati zoma? Jadi Ustaz, kan ada hadis zahabati zoma itu hadis sahih dan Allahumma lakas umtu itu hadis dhaif. Apakah kita boleh menggunakan yang hadis zahabati zoma? Apakah kita boleh menggunakan Allahumma lakas umtu sedangkan ada yang sahih, dan apakah boleh digabungkan satu duanya? Itu Ustaz, pertanyaan dari peserta. Abdi, suaranya apa ini putus-putus? Iya Ustaz. Halo? Iya. Saya ulang Ustaz ya. Iya, diulang. Ya. Tadi ada yang bertanya, kan hadis zahabatul goma itu sahih dan Allahumma lakas umtu itu dhaif. Apakah boleh kita menggunakan Allahumma lakas umtu sedangkan ada yang sahih gitu, zahabatul goma? Dan yang kedua, apakah kita boleh menggabungkan kedua-duanya Ustaz? Ya. Ya sebenarnya terkait dengan apa ini doa, aslinya kan berdoa itu bebas kan, apa saja yang penting kebaikan. Aslinya itu prinsip dalam doa. Ketika ada yang asar yang sahih, tentu lebih afdal kita berdoa dengan apa ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bolehkah kita berdoa dengan doa yang lain? Ya sebenarnya boleh saja. Yang penting kemudian tidak meyakini itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menganggap itu lebih baik dari yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menggabungkan gimana? Menggabungkan ya nggak apa-apa, karena doa. Ini tidak ada pembatasan secara khusus. Bagaimana yang diajarkan para ulama itu banyak yang kemudian menggabungkan dari berbagai doa menjadi kumpulan doa yang paket komplit gitu, ya silahkan saja. Yang penting kalau kita misalnya tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih periwayatannya, tentu mengambil yang sahih tentu lebih utama. Kalau misalnya berdoa dengan doa yang lain yang tidak ada asarnya, ya tidak apa-apa, yang penting tidak dianggap itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan yang sebenarnya masalah krusialnya itu kalau kita menganggap bukan hadis, tetapi kita anggap hadis itu masalah krusial. Nah, krusial sebenarnya disebut terkait dengan istilah hadis. Adapun berdoa apa saja pada Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan minta. Apalagi itu kalau waktu mustajab, berdoa dengan doa yang sesuai dengan harapan kita, misalnya pengen berdoa tertentu, ya silahkan saja. Wallahu a'lam. Ya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Apaan ini? Anda nggak pakai kamera, soalnya kalau pakai kamera agak jelas. Iya. Pertanyaan kedua nih, Fatih, kedengaran nggak? Iya Ustaz, kedengaran. Katanya Ustadz Suwanto minta jelaskan kembali tentang takrir, katanya gitu. Yang dimaksud dengan takrir itu apa? Iya. Ya, silakan. Terkait dengan takrir, itu sesuatu yang Rasulullah tidak melakukan, tetapi sahabat melakukan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan. Artinya tidak menegur, tidak menyalahkan, itu artinya boleh gitu. Jadi kalau sahabat melakukan suatu amal, walaupun Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah membiarkan, itu artinya boleh. Bahkan maksud dalam
dalam bab takrir juga ketika ada hadis misalnya kunna, dulu kami melakukan ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya takrir, keputusan, artinya sesuatu yang dibolehkan. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang dilakukan sahabat dan salah tanpa ada peringatan, itu nggak mungkin. Karena itu adalah zaman tasyrik. Jadi kalau ada sahabat melakukan sesuatu dan tidak ada peringatan atau pengingkaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu sesuatu yang dibolehkan. Itu yang dimaksud dengan takrir gitu. Allah a'lam bishawab. Ya, contohnya tadi apa ini, para sahabat sholat qobliyah maghrib dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan, berarti itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Dan banyak sekali lah hadis-hadis takrir, nanti bisa dicari. Pokoknya intinya ketika ada sahabat melakukannya di zaman Rasulullah dan tidak ada pelarangan, maka itu sesuatu yang dibolehkan sekalipun Rasulullah tidak melihat langsung. Karena kalaupun Rasulullah tidak melihat langsung, kalau itu suatu kesalahan, pasti Allah akan memberikan peringatan melalui tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz atas jawabannya. Iya. Terakhir mungkin tanyakan Ustadz satu pertanyaan kepada peserta. Nanti ada hadiahnya insya Allah, Ustadz. Yang menjawab paling benar dan paling cepat dia yang dapat hadiahnya. Silakan Ustadz Suwanto, mungkin dipandu Fatih. Ya, Ustaz. Jadi Ustaz memberi pertanyaan kepada peserta, nanti yang jawaban paling benar akan diberi hadiah. Gimana diulang karena nggak dengar, ini masalah dikit. Jadi Ustaz memberi pertanyaan kepada peserta pendengar, nanti yang bisa menjawab dengan benar, yang paling benar jawabannya akan diberi hadiah. Oh gitu, oke, Iya, siap. Saya pertanyaannya, kitab siapakah yang diringkas oleh Imam Nawawi? Apa nama kitabnya tadi yang diringkas oleh Imam Nawawi? Dalam apa ini, bab mustalah hadis. Ada yang ingat nggak? Arba'in, Ustaz. Hah? Arba'in. Oh, belum tepat. Jadi kitab apakah yang diringkas oleh Imam Nawawi yang kemudian menjadi judul kitab At-Taqrib wa Taisir? Aslinya itu ringkasan dari kitab, ya udah saya sebutkan pengarangnya deh. Aslinya itu kitabnya Ibnu Shalah yang diringkas oleh Imam Nawawi. Apa nama asli kitab yang ditulis oleh Ibnu Shalah? Nama kitabnya Ulumul Hadis. Ulumul Hadis, ya betul sekali. Silahkan dianya. Orang tadi dari peserta Syahidah Sasa ya? Iya. Oke. Saya cuma pakai akun istri soalnya. Nanti kalau yang benar menghubungi Fatih ya. Oh, siap. Ya. Baik, berikutnya ini saya akan membacakan pemenang kuis yang kemarin ya. Nanti menghubungin admin grupnya. Mohon disimak.
Untuk pertanyaan untuk Ustadz ada pematerinya Ustadz Izhar, dan pemenang dari yang akhwat ini kita ambil 2 ya. Kalau hari ini 1 orang. Yang akhwat itu Ukti Ahyani, dan yang kedua yang ikhwannya Aziz ya. Nanti silakan di grup nanti untuk akan diumumkan ulang, dan silakan menghubungi admin. Hilang. TV mana ya? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin peserta sekalian? Foto Dek. Kasih tahu Pak Huda Dek. Dek yang pegang fotonya. Oke, mungkin kalau sudah cukup bisa kita tutup. Ingat, iya. Ya mudah-mudahan nggak ada. Baterainya tinggal 2% soalnya. Dan jazakallah khairan kasiran Ustaz Suwanto nih atas waktu dan berkenan ya. Silakan Fatih untuk menutup Ya. Justru kajian yang ini. nggak nyuruh itu. Dengan ini, alhamdulillah telah berakhir rangkaian acara kita pada sore hari ini. Dan saya sebagai MC mohon mengundurkan diri. Apabila ada salah kata dan tinggalkan mohon dimaafkan. Dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama. Elah.